Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita awali dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan literasi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Senang sekali rasanya bertemu dengan kalian dari layar kita masing-masing. Kami dari kelompok Literasi 6, calon Dewan Perwakilan Siswa, calon pengurus OSIS, dan juga calon petugas Kamtib periode tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul Angket Aspirasi Online Digitalisasi yang Tepat atau Menghambat. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, sebelum lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Jody Mahamerta dari kelas 10A selaku calon Dewan Perwakilan Siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pandey Bagus Andika Maharta Negara dari kelas 12 IPA 1 selaku calon Dewan Perwakilan Siswa. Perkenalkan, nama saya Evan Nathan Sucita dari kelas 11 MIPA 1, saya sebagai calon pengurus OSIS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mili Sintastiani dari kelas 11 MIPA 3, saya selaku calon pengurus OSIS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Tridana Bertaksuma selaku calon pengurus OSIS. Baik, saya Luhputu Arsita Dewi dari kelas 11 MIPA 6 sebagai calon pengurus OSIS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Geding Ronokali Mahardika dari kelas 11 MIPA 3, saya sebagai calon petugas Kamtib. Perkenalkan, nama saya Niko Mangkesya Menda dari kelas 11 MIPA 6, saya merupakan calon petugas Kamtib. Nama saya Igede Sena Putrawan dari Kagai. Baik teman-teman semuanya, setelah kita perkenalan, mari kita menuju ke topik selanjutnya, yaitu tentang angket aspirasi siswa. Nah, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek pada kehidupan kita, tak terkecuali pada bidang pendidikan, yang dimana proses belajar mengajar sempat dialihkan menggunakan metode dalam jaringan yang memanfaatkan media online. Perubahan tersebut juga terjadi pada wadah aspirasi siswa SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, sebelum membahas tentang wadah aspirasi, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata aspirasi. Apa sih itu aspirasi? Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kesya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Setelah mengetahui apa itu aspirasi, mari kita cari tahu tentang metode apa saja yang pernah digunakan untuk menyerap aspirasi siswa SMA Negeri 1 Singaraja. Metode yang digunakan sebelum pandemi ialah dengan angket yang disebarkan secara langsung, di mana nantinya aspirasi siswa akan dikumpulkan pada kotak aspirasi. Akan tetapi, saat pandemi COVID-19 terjadi, tentunya metode ini tidak dapat diberlangsungkan karena seluruh siswa di Indonesia sempat diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Hal ini tidak memungkinkan siswa untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui kotak aspirasi, sebab siswa tidak berada di sekolah. Sehingga metode tersebut telah dialihkan menjadi metode penyerapan aspirasi secara online berbasis Google Form yang dapat diakses pada website resmi SMA Negeri 1 Singaraja. Dalam proses penyerapan menggunakan metode ini, siswa dapat menuliskan kritik dan saran mereka secara langsung pada bidang yang dituju, agar penerapan mengenai hal yang disampaikan dapat dengan mudah direalisasikan. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menyampaikan aspirasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh siswa, karena jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan aspirasi yang kita miliki tidak tersampaikan ke pihak sekolah. Penyampaian saran yang tepat kepada bidang yang dituju merupakan langkah untuk mempermudah hal yang ingin disampaikan. Kesadaran setiap siswa akan pentingnya penyampaian aspirasi ini wajib diperhatikan untuk menciptakan suasana sekolah yang diinginkan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat Wilmore dalam Hardojo, yang mengatakan bahwa proses pengintegrasian suatu wilayah bisa didorong oleh pihak yang memiliki kewenangan dan masyarakat sipil itu sendiri. Di mana dalam hal ini pengintegrasian keberlangsungan kegiatan sekolah bisa didorong oleh pihak sekolah dan kita sebagai siswa dengan cara menyampaikan setiap aspirasi yang kita miliki. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya peralihan metode yang dulunya menggunakan kotak aspirasi dan sekarang beralih menggunakan angket secara online merupakan hal yang sangat baik. Namun, masih saja terdapat beberapa hambatan dalam proses berlakunya angket online ini. Hambatan tersebut bisa terjadi karena kesadaran siswa tentang pentingnya penyampaian aspirasi masih cukup rendah. Hal tersebut karena menurut pandangan siswa, penyampaian aspirasi merupakan hal asing bagi mereka. Karena informasi yang mereka ketahui tentang tempat penyampaian aspirasi masih sangat kurang, walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang metode ini sebelumnya. Selain itu, ada pun alasan lain mengapa siswa masih kurang dalam menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut karena banyak siswa juga tidak berani mengisi angket karena takut privasi mereka terganggu. Namun, nyatanya dalam penyampaian aspirasi secara online ini, identitas dari pengirim aspirasi terjamin kerahasiaannya. Nah, akibat dari kurangnya penyampaian aspirasi dari siswa ini, maka beberapa kritik, saran, dan keluhan yang mereka alami hanya menjadi diskusi mereka semata dan tidak bisa direalisasikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Novaldi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari maraknya permasalahan-permasalahan tersebut, maka untuk dapat menyelesaikannya diperlukan kesadaran dari seluruh siswa agar lebih aktif lagi dalam menyampaikan kritik dan saran yang dimiliki siswa pada wadah yang telah disediakan. Selain itu, ketua kelas juga harus berperan aktif dengan cara memperhatikan apa saja keluhan-keluhan yang dimiliki oleh teman-temannya pada saat berada di sekolah. Selanjutnya, ketua kelas juga bisa menghimbau atau mengajak teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung pada angket online. Oleh karena itu, marilah lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasi
kita miliki, karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan kita selama berada di sekolah. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, itu tadi pemaparan topik dari kami kelompok 6. Selanjutnya, kami akan membacakan 5 pertanyaan terbaik yang sudah kami pilih beserta jawabannya. Untuk itu, untuk pertanyaan pertama kepada Kak Bagus, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Niputu Caca Desiha Oktaviani, kelas 11 MIPA 6. Namun, kenapa masih banyak siswa tidak mengisi angket digitalisasi? Bagaimana solusi Anda menanggapi hal itu? Bukankah fungsi daripada angket penuh akan aspirasi? Nah, jawaban dari kami yaitu, penyebab sedikitnya siswa yang mengisi angket karena kurangnya kesadaran siswa mengenai pentingnya aspirasi mereka untuk mengembangkan mutu sekolah. Kurangnya kepercayaan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan akan terrealisasikan. Kurangnya sosialisasi tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi melalui angket online. Serta kebanyakan dari siswa takut privasi mereka akan terganggu jika menyampaikan aspirasi pada angket yang tersedia. Nyatanya, privasi mereka tidak akan terganggu sebab angket online bersifat anonim. Oleh karena itu, solusinya adalah melakukan sosialisasi secara rutin sehingga akan tumbuh kesadaran siswa dan meningkatkan kepercayaan siswa. Dan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua dari siswa atas nama Putu Widyastini kelas 11 IPS 1. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai sebuah media untuk menyampaikan aspirasi, tentunya harus terdapat sebuah metode agar dapat menarik perhatian siswa agar mau menyampaikan aspirasi tersebut pada media yang telah disediakan. Selain itu, belum banyak juga realisasi dari aspirasi yang telah disampaikan siswa, sehingga kepercayaan siswa terhadap terwujudnya aspirasi tersebut masih sangat rendah dan beranggapan kalau menyampaikan aspirasi pada media tersebut adalah hal yang sia-sia. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah cara yang paling efektif dan potensial untuk menarik minat siswa dan meningkatkan kepercayaan siswa terhadap metode penyampaian aspirasi secara digital ini? Baik, jawaban dari kelompok kami yaitu cara yang paling efektif dan potensial dalam menarik minat siswa untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui metode digital yang pertama adalah dengan menumbuhkan kesadaran dan menambah pengetahuan mereka mengenai pentingnya menyampaikan aspirasi. Hal tersebut karena jika siswa sudah paham tentang pentingnya menyampaikan aspirasi yang mereka miliki, maka secara tidak langsung akan meningkatkan juga minat mereka. Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti rutin melakukan sosialisasi mengenai pentingnya aspirasi. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan dari siswa, kita bisa memiliki responsibilitas dalam menyalurkan aspirasi. Jadi saat siswa memberikan aspirasi, langsung disalurkan kepada pihak sekolah pada waktu yang cepat agar pihak sekolah bisa menanggapinya dengan cepat. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya sudah banyak aspirasi siswa yang telah direalisasikan oleh pihak sekolah, seperti beberapa kelas yang dipasangi kipas angin baru, serta kegiatan atau lomba-lomba yang diselenggarakan pada saat perayaan HUT Semansa dan SEE juga merupakan perwujudan dari aspirasi yang disampaikan siswa. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari siswa atas nama Gede Pajar Galang Nadi Atnyana dari kelas 11 MIPA 6. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa harus menggunakan metode ini? Baik, jawaban dari kelompok kami adalah metode ini dipilih karena memiliki kelebihan yang mampu menggantikan metode yang sebelumnya digunakan, yaitu kotak aspirasi. Hal tersebut karena dengan metode angket online, penyampaian aspirasi siswa lebih mudah, serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk juga hari libur. Selain itu, pada saat kotak aspirasi diberlakukan, sekolah tatap muka kembali dihentikan karena naiknya kasus COVID-19. Akibatnya, kotak aspirasi tidak bisa digunakan karena siswa tidak berada di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh rekan saya, Yodi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari siswa atas nama Kadek Galang Diva Pramana, kelas 11 IPS 1. Pertanyaannya yaitu, apakah metode angket online sudah bisa menyerap semua aspirasi siswa? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, metode angket online saat ini masih belum bisa menyerap semua aspirasi siswa. Hal tersebut dikarenakan masih adanya beberapa hambatan seperti yang sudah kami jelaskan pada artikel, yaitu kurangnya kesadaran siswa mengenai pentingnya penyampaian aspirasi.
dan juga rasa takut siswa untuk menyampaikan aspirasinya karena takut privasinya terganggu. Hambatan tersebut juga bisa kita lihat dari masih sedikitnya siswa yang menuliskan aspirasinya pada wadah yang telah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sinta. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari siswa atas nama Akmal Zafir dari kelas 11 MIPA 6. Pertanyaannya yaitu, jika metode ini hasilnya tetap sama dengan yang sebelumnya, apakah akan tetap menggunakan metode ini dan meningkatkannya, atau mencari metode yang baru? Nah, jawaban dari kami yaitu, jika metode ini menghasilkan hasil yang sama dari metode sebelumnya, maka kami akan mencari tahu terlebih dahulu kendala dari metode ini, dan akan melakukan perbaikan, serta mengembangkan lebih jauh mengenai metode ini. Hal tersebut dikarenakan metode ini merupakan metode terbaik yang dapat kita terapkan pada saat ini. Dengan kelebihannya yaitu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Baik, sekian dari jawaban juga pertanyaan dari siswa. Untuk waktu saya kembalikan ke Asita dulu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jadilah suara, bukan gema. Salurkan aspirasimu. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.